Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di bulan yang mulia, bulan penuh keampunan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkannya sampai akhir bulan Ramadan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, menurut ahli perang, kalau seandainya kita terdesak, di manakah tempat pelarian yang paling berhasil? Tempatnya adalah di gunung, bukan di pantai. Kenapa di gunung? Karena di gunung tempatnya tempat yang terjal, kemudian tempat-tempat tersembunyi itu banyak sekali. Sedangkan kalau di pantai itu suasana yang kemudian bisa dilihat oleh siapapun. Tetapi beda dengan Nabi Musa dan pengikutnya. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT ketika melarikan diri dari Fir'aun. Beliau kemudian mengajak pengikutnya itu bukan ke gunung, tetapi malah ke pantai. Para pengikutnya mesti khawatir sekali. Kenapa malah ke pantai, bukan ke gunung? Ternyata banyak sekali hikmah yang kemudian didapatkan di sana. Ketika para pengikutnya itu khawatir, maka dengan nantang Nabi Musa alaihissalam kemudian menyeru kepada kaumnya, "Hai kaumku, janganlah engkau takut, karena Allah bersama kita. Fir'aun dan bala tentaranya tidak akan mampu mengejar kita semuanya." Itulah gambaran bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang endingnya kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Kemudian terbelahlah laut itu. Akhirnya Nabi Musa dan para pengikutnya bisa lolos dari kejaran Fir'aun dan para tentaranya. Kita juga bisa melihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah yang ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Pada saat dikejar, beliau Nabi Muhammad dan Abu Bakar sempat khawatir Abu Bakar itu. Kemudian beliau sembunyi di gua. Saat itulah kemudian ada muncul kekhawatiran dari Abu Bakar. Khawatir Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan aniaya, kemudian ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Saudara-saudaraku, tetapi apa yang terjadi? Ini juga Allah SWT membuktikan kekuasaannya. Nabi Muhammad dan Abu Bakar diselamatkan oleh Allah SWT dari kejaran musuh yang akan membunuh beliau. Ini pun gambaran bagaimana kedekatan Rasul dan para sahabat Abu Bakar saat itu kepada Allah SWT. Rasulullah SAW juga memberikan kegembiraan kepada Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, bersusah hati wahai Abu Bakar, karena Allah bersama kita. Saudara-saudaraku rahimakumullah, saat ini kita dalam kondisi ujian yang berat dari Allah SWT dengan adanya COVID-19 ini. Lantas bagaimanakah kita keluar dari bencana, dari fitnah yang kemudian Allah SWT baru menguji kita? Intinya bagaimana kedekatan kita kepada Allah SWT. Bahasanya adalah ma'iyatullah, Allah bersama kita. Kalau seandainya tadi kita memberikan contoh Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya, kemudian Nabi Muhammad SAW berserta Abu Bakar, kemudian diselamatkan oleh Allah SWT karena mereka yakin Allah bersama mereka. Lantas ketika saat ini terjadi, apakah kita sudah merasakan bahwa Allah SWT bersama kita, ingin keluar dari penderitaan, ingin keluar dari fitnah, ingin keluar dari fitnah yang kemudian sedang kita alami bersama? Saudara-saudaraku rahimakumullah, tentunya ma'iyatullah ini harus senantiasa ada dalam diri kita. Tetapi kadang kalau seandainya kita mengevaluasi diri kita masing-masing,
kita lebih 5 menit membaca Al-Quran mungkin sudah lama sekali. Tapi kalau berjam-jam di depan televisi mungkin tidak akan pernah terasa sama sekali. Atau mungkin kita sholat yang kemudian membuat kita sangat berat sekali. Sujud baru 2 menit kita sudah merasa berat sekali. Tetapi kalau kita di depan internet mungkin kita akan lupa dengan waktu. Bahkan berjam-jam itu akan kita lakukan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, inilah kemudian bagian introspeksi kita semuanya. Kenapa Allah SWT belum membersamai kita? Karena waktu-waktu yang kita miliki, waktu-waktu yang ada dalam diri kita tidak banyak untuk kita peruntukkan kepada Allah SWT. Masih banyak waktu-waktu yang kita buang dengan cuma-cuma di depan televisi, di depan internet, ataupun di tongkrongan-tongkrongan yang lainnya yang kemudian Allah SWT tidak ridho kepada hal tersebut. Inilah perbedaan antara kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Muhammad SAW dengan kita saat ini. Tentunya kita berharap kepada Allah SWT. Allah senantiasa membersamai kita semuanya dalam aktivitas, dalam kegiatan, dalam segala sesuatu hal di mana kita semuanya bisa mendatangkan ridho dari Allah SWT. Apalagi saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan maghfirah, di mana Allah SWT bisa mengucurkan semua doa-doa kita, pinta-pinta kita, hanya mengharap kepada Allah semata. Inilah ma'iyatullah, Allah bersama kita, sehingga apa yang terjadi kepada Nabi Musa AS, terjadi kepada Nabi Muhammad SAW ketika dikejar oleh musuh-musuh mereka, kita bisa keluar dari penderitaan, dari cobaan yang senantiasa menerpa kita semuanya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT menguatkan hati kita, menguatkan iman kita untuk bisa keluar dari ujian yang sedang kita hadapi bersama. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.